Apa sih itu cryptocurrency? Nah, mungkin di tahun 2022 ini masih banyak daripada kalian yang tidak tahu apa sih itu cryptocurrency. Nah, cryptocurrency itu adalah mata uang digital ini berdagangkan secara online. Nah, salah satu contoh yang mungkin kalian pernah dengar atau yang paling terkenal adalah Bitcoin. Nah, Bitcoin itu sendiri mempunyai sejarah yang cukup unik. Bitcoin itu dibuat pada tahun 2009 oleh seorang yang bernama Satoshi Nakamoto. Nah, si Satoshi Nakamoto ini sampai saat ini tidak ada yang tahu identitasnya alias misterius. Jadi sampai saat ini banyak daripada jurnalis atau bahkan orang-orang yang berusaha mencari tahu identitas si Satoshi Nakamoto, namun tidak ada yang berhasil sampai saat ini menemukan siapa dia itu sebenarnya. Bahkan banyak orang-orang yang mengklaim dirinya Satoshi Nakamoto, namun tidak dapat membuktikan secara real bahwa dia itu adalah si pencipta Bitcoin. Ada juga koin-koin yang pernah kalian dengar, contohnya seperti Ethereum, BNB, dan juga koin-koin lainnya yang juga cukup terkenal. Kenapa kita hari ini mau bahas cryptocurrency? Karena gua mau membuka pandangan kalian terhadap investasi yang baru. Mungkin tidak baru juga untuk sebagian besar daripada kalian, tapi kenapa menurut gue investasi di cryptocurrency ini cukup unik dan cukup penting di zamannya saat ini. Karena investasi di cryptocurrency ini bisa dilakukan 24 jam 7 hari seminggu. Tidak seperti saham yang dimana ada yang namanya waktu cut off dan waktu seperti jam kerjanya ya. Hanya dari Senin sampai Jumat dan Sabtu Minggu itu libur. Dan jika kalian ingin menambah pendapatan kalian di cryptocurrency melalui investasi di cryptocurrency ini, kalian bisa melakukan ini bahkan di saat weekend atau bahkan di saat libur sekalipun. Namun perlu kalian pelajari dan kalian harus ingat, karena koin-koin ini jumlahnya sangat banyak, ada ribuan, dari scam coins sampai koin yang benar-benar bagus. Nah, kalian bisa pelajari di mana? Kalian bisa pelajari di CoinMarketCap atau di CoinGecko. Nah, di dua situs ini kalian bisa lihat koin-koin mana sih yang benar-benar bagus. Kalian bisa pelajari secara garis besar, mau dari itu market cap-nya, dari itu tim di balik pada koin itu sendiri, perusahaannya. Bahkan kalian bisa lihat social media dan engagement mereka terhadap komunitas si koin itu. Koin-koin blue chip. Nah, blue chip ini mungkin boleh dibilang adalah top 50 atau top 100 coins, di mana koin di top 100 ini adalah koin-koin yang boleh dibilang cukup aman karena koin-koin ini sudah melewati waktu yang cukup dan juga sudah diinvestasikan oleh banyak orang. Jadi kemungkinan daripada si koin pendiri koin itu untuk melakukan scam atau rug pull itu kecil. Bukan tidak mungkin, tapi kecil karena sudah berhasil menembus top 100 secara valuasi. Nah, kalian pada saat kalian mau menginvestasikan duit kalian di koin ini, kalian tidak bisa hanya melihat daripada harga koin itu. Kenapa? Karena kalian harus perhatikan juga market cap-nya. Market cap ini adalah value daripada si koin itu yang saham. Nah, dari market cap ini kalian bisa lihat potensi apakah koin ini sudah kemahalan atau koin ini boleh dibilang masih terlalu murah. Nah, menurut gue akan menjadi sangat sulit buat koin itu untuk berlipat-lipat ganda atau bahkan melebihi market cap si Bitcoin. Nah, Bitcoin ini selama 13 tahun sudah berhasil merajai posisi nomor 1 sebagai top coin. Nah, di Indonesia pun banyak sekali koin-koin yang diciptakan oleh exchange ataupun bahkan artis yang mulai membuat koin. Nah, gue mau suggest kepada kalian untuk tidak ikut-ikutan koin-koin yang di-endorse atau dibuat oleh artis atau para influencer, karena ini tidak terjamin bahwa uang investasi kalian dapat berlipat-lipat ganda. Mungkin saja koin itu akan naik secara value, tapi bisa saja koin itu turun secara value. And it's gone. Jadi jika kalian berani, itu terserah kalian. Tapi suggestion daripada gua akan bilang untuk selalu cari koin yang kalian sudah research secara dalam dan kalian yakin bahwa koin itu bisa meningkat secara value. Nah, selain Bitcoin, banyak koin-koin lain yang biasa disebut dengan altcoin. Nah, altcoin ini sendiri pun terbagi dari big cap, mid cap, dan small cap. Nah, altcoin ini adalah koin-koin selain Bitcoin. Dimana kalau yang di big cap itu kalian mungkin sering dengar koin seperti Ethereum, BNB, Matic, Sol, dan lain-lain. Nah, ada juga koin yang small cap atau koin dengan market cap yang kecil atau sangat kecil yang sering disebut dengan shitcoins. Contohnya adalah kalau kalian sering dengar
Doge. Nah, Doge ini dulunya dibuat hanya sebagai koin bercandaan. Namun seiring berjalannya waktu, karena dibantu juga dengan tweet dari Elon Musk, koin ini berhasil meningkat secara value mencapai ribuan bahkan puluhan ribu kali lipat. Nah, jika kalian menginvestasikan duit kalian di koin-koin seperti shitcoins ini, nah ini bukan financial advice, tapi ini benar-benar mengandalkan keberuntungan. Nah, salah satunya lagi adalah koin seperti Shiba Inu. Kalau di tahun 2020 kalian menginvestasikan duit sebesar $1.000 saja, di tahun 2021 hanya dalam waktu 1 tahun, uang kalian akan berlipat ganda menjadi $500 juta. Kalian bisa bayangkan berapa banyak koin investasi kalian itu berkali-kali lipat. Nah, tapi ini benar-benar hanya mengandalkan keberuntungan, karena banyak juga orang yang menginvestasikan duit mereka di shitcoins atau di koin-koin yang benar-benar sampah dan benar-benar value-nya juga tidak naik, bahkan turun. Nah, makanya gue tidak merekomendasikan kepada kalian untuk melakukan investasi di shitcoins atau di koin micin atau di koin-koin yang mempunyai cap yang sangat kecil, karena sangat terlalu beresiko dan benar-benar mengandalkan keberuntungan atau lebih seperti judi. Nah, jika kalian ingin belajar investasi kripto, ada baiknya kalian mulai dari big cap terlebih dahulu, atau mungkin kalau start dari koin top 50. Kalian juga wajib tahu perbedaan antara koin dan token. Apa sih itu koin dan token? Koin itu adalah cryptocurrency yang memiliki blockchain-nya tersendiri. Sedangkan token adalah cryptocurrency yang menggunakan blockchain lain. Contohnya yang paling gampang adalah BNB. BNB itu adalah koin karena dia mempunyai ekosistem sendiri dan blockchain sendiri yang bernama Binance Smart Chain. Nah, token itu apa? Token itu ada banyak. Token daripada Binance Smart Chain ini contohnya seperti Cake, Bake, dan lain-lain. Bahkan orang-orang pun bisa membuat tokennya tersendiri di Binance Smart Chain itu, karena membuat token itu cukup mudah. Investasi kripto ini seperti apa sih? Investasi kripto ini mirip seperti saham secara teknikal, bahwa kalian mencari keuntungan daripada value koin itu naik atau turun. Nah, di kripto ini kalian bisa mendapatkan profit bukan hanya daripada kenaikan value koin tersebut, tapi juga kalian bisa mendapatkan profit melalui shorting. Nah, shorting ini adalah ketika harga koin tersebut turun, nah kalian akan mengalami keuntungan karena kalian melakukan bet atau kalian melakukan investasi terhadap penurunan harga koin tersebut. Nah, ini bisa kalian lakukan di futures, di banyak exchange di luar negeri sudah bisa melakukan ini. Nah, kita akan bahas ini di mungkin di next video secara deep, secara detail. Nah, juga ada lagi kalian bisa mengambil keuntungan dari staking, savings, liquidity pool, dan banyak lagi, atau mungkin farming. Nah, ini adalah salah satu cara selain mendapatkan keuntungan dari kenaikan atau penurunan valuasi koin yang kalian investasikan, tapi kalian juga bisa mendapatkan interest atau seperti dividen daripada koin tersebut. Nah, kalau kalian tanya kapan sih waktu yang terbaik untuk investasi kripto, secara jujur menurut gua tidak ada yang tahu kapan waktu terbaik investasi kripto. Sama halnya dengan saham, jika kalian tanya pada para pakar atau para analis, mungkin mereka juga akan kesulitan untuk menjawab kapan sih waktu yang terbaik untuk melakukan investasi ini. Tapi waktu yang terbaik menurut gua adalah ketika market itu sedang dalam keadaan merah. Jadi ada kemungkinan bahwa market itu akan bounce back menjadi hijau. Nah, sama seperti beberapa legendary investor, contohnya legendary investor di Indonesia seperti Lo Keng Hong, atau legendary investor dari Amerika Serikat seperti Peter Lynch. Meskipun mereka sudah memasukkan investasi mereka di dalam suatu saham dan saham itu harganya turun, bukan berarti mereka salah, tapi mereka dalam cost average, mereka akan menambah jumlah investasi mereka secara bertahap karena mereka yakin bahwa suatu saat investasi ini akan balik, naik, bahkan bisa berkali-kali lipat. Seperti yang gue bilang sebelumnya, bahwa kalian wajib untuk melakukan research ketika kalian yakin bahwa sebuah koin atau sebuah investasi ini nilainya seharusnya jauh di atas daripada harga yang sekarang. Kalian punya keyakinan bahwa kalian bisa hold meskipun harganya sedang turun. Nah, di sini banyak kenapa legendary investor selalu berkata bahwa ketika kalian holding atau hodling seperti indeks saham, bahwa kebanyakan itu akan mengalami grafik yang naik. Tapi kalau kalian lihat chart secara harian, itu mungkin akan mengalami kenaikan naik turun yang
secara sangat volatile ya. Ya kalau kalian tidak sanggup dengan volatility, mungkin ada baiknya kalian menjadi long term investor atau debt investor, yang dapat diartikan bahwa kalian tidak mengotak-ngatik investasi kalian secara jangka panjang. Dan jika kalian belum 100% paham terhadap investasi kripto, alangkah baiknya kalian test the water dulu, kalian mencoba secara sedikit-sedikit. Dan jika kalian sudah mulai paham, kalian boleh menambah alokasi investasi kalian. Nah, menurut gua investasi kripto ini masih sangat menjanjikan ke depannya karena pertumbuhan daripada growth daripada user kripto ini bertambah terus setiap tahunnya, dan kemungkinan besar loh secara jangka panjang gue cukup yakin bahwa harga Bitcoin ini bisa naik sampai 100.000 US dollar, bahkan bisa sampai 1 juta US dollar. Kapannya tidak ada yang tahu. Tapi kalian bisa memanfaatkan daripada volatility ini, daripada kenaikan dan penurunan harga kripto ini, kalian bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan profit. Nah, jika kalian suka dengan video ini atau kalian ingin gue membahas lebih banyak lagi tentang finance dan investasi, kalian mungkin boleh komen di bawah tentang hal-hal yang kalian ingin gue bahas selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan semoga kalian suka dengan pembahasan yang ada di video-video yang sudah gue buat. Thank you guys. Bye.